Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rian Miftahul Ulum dari kelas Islam Ulil Albabdi, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Dan selamat datang di podcast saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun peradaban Islam dari UII. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang sejarah peradaban Islam. Peradaban agama Islam dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro. Lalu Nabi Muhammad melakukan dakwah yang dibagi menjadi dua, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah, awalnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya di Mekah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan kerabatnya yang berjalan selama 3 tahun. Dan hingga saat itu mulai melakukan dakwah secara terang-menerang dari tahun ke-4 Nubuwah sampai akhir tahun ke-10. Karena mendapat banyak penekanan dari warga sekitar, Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah karena ia tahu raja di sana adalah raja dermawan dan raja yang adil. Dan dari saat itu dia mulai dakwah di luar Mekah. Lalu yang kedua adalah fase Madinah. Langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan membangun masjid. Karena di Madinah ia disambut dengan baik. Seiring waktu berjalan, Madinah menjadi tempat yang kokoh bagi kaum muslimin. Permasalahan politik yang muncul pertama kali sepeninggal Rasulullah adalah siapakah yang menjadi penggantinya sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya, hingga masyarakat dan para sahabat menggunakan salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu musyawarah. Hasil dari musyawarah adalah dengan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Maka dimulailah fase khalifah. Masa peradaban Islam dapat dibagi menjadi 3 peradaban. Yang pertama ada masa kemajuan. Masa kemajuan Islam dimulai dari masa kekhalifahan yang dimulai oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dilanjut oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu masa kemajuan dilanjutkan pada masa Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara perkembangan Islam pada zaman Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, masa kemunduran. Fase ini dimulai dengan bergejolaknya umat Kristen karena aturan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa itu yang meliputi faktor agama, politik, dan ekonomi. Perang ini berlangsung selama 3 abad. Perang salib juga yang menyebabkan Kekhalifahan Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Kekuatan politik umat Islam pada saat itu menjadi lemah, sehingga banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah. Hal ini menjadi kesempatan bagi bangsa Mongol untuk melakukan invasi, hingga akhirnya mereka berhasil menguasai Baghdad dan kekuasaan umat Islam lainnya. Lalu yang ketiga, masa kebangkitan. Masa kebangkitan Islam dimulai saat sepeninggalnya Raja Mongol dan ada salah satu anaknya yang sudah masuk ke agama Islam, yaitu Timur Leng. Ia memerangi daerah-daerah di timur. Hal itu menjadikan kekuasaan Islam menjadi meluas. Pada pertengahan abad ke-20, dunia Islam bangkit memerdekakan dirinya dari penjajahan Barat. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam, karena setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan.
Selanjutnya, saya akan menggali lebih dalam kepada CPMK 4 yang isinya tentang bagaimana sifat dan karakter tokoh WII terutama di bidang kepemimpinan sebagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Pertama adalah Muhammad Hatta. Menurut Iwang Sawijaya yang merupakan asisten pribadi Muhammad Hatta, beliau merupakan golongan muslim yang taat. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu dan puasa meski sedang dalam perjalanan dinas. Bahkan Hatta enggan menggunakan fasilitas negara saat menunaikan ibadah haji bersama istri dan saudarinya. Selain belajar tentang arti kejujuran, perjalanan hidup Hatta tentang menjaga silaturahim juga perlu diresapi. Hatta terkenal sebagai orang yang baik dalam hubungannya dengan orang lainnya, termasuk dengan lawan politiknya. Selanjutnya adalah Muhammad Nasir. Muhammad Nasir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat menjadi Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia atau World Muslim League dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Keistimewaannya adalah sebagai tokoh Indonesia yang paling sederhana sepanjang masa. Pada saat menteri lain dibeli mobil mewah dan rumah, dirinya lebih memilih tetap hidup dalam kesederhanaan, walaupun beliau merupakan seorang Perdana Menteri. Selanjutnya adalah Abdul Kahar Muzakir, adalah rektor terpilih Universitas Islam Indonesia selama 2 periode. Ia adalah anggota BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia. Menurut murid beliau, setiap orang harus setia pada kebenaran. Lalu, bagaimana Islam ke depannya? Nah, itulah kita sebagai pemuda Islam yang kini menjenjang pendidikan di universitas yang kental dengan Islam, maka peradaban Islam ada di tangan kita. Lalu, bagaimana menjadikan diri kita sebagai bagian dari perkembangan Islam itu? Yaitu adalah dengan meneladani bagaimana karakter UII yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah mengetahui apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan. Stop apa-apa yang dilarang oleh agama Islam. Sebagai contoh adalah maksiat, mencuri, sombong, dan masih banyak lagi. Yang kedua, berani. Kita sudah harus mulai berhenti menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna, seperti rebahan panjang hari, main HP setiap saat, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, apa saja yang mulai lakukan? Yang pertama adalah menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban haruslah sangat dilaksanakan, tidak boleh ada yang ditinggal, karena setiap kewajiban beragama, jika kewajiban beragama saja ditinggalkan, apalagi kewajiban dunia nantinya. Kemudian menggunakan waktu sebaik mungkin. Sudah waktunya bagi kita menggunakan waktu untuk mulai langkah-langkah ke depannya, karena tidak ada sesuatu yang didapat dengan instan. Setiap hal harus dimulai dari sekarang sebagai bekal ke depannya, karena ke depannya kitalah yang akan memimpin bangsa dan setidaknya atas peradaban Islam ke depannya. Maka agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya, mendapatkan karakter-karakter seorang pemimpin yang Islami seperti yang sudah diterapkan oleh para tokoh-tokoh ini. 1. Taat ibadah seperti Muhammad Hatta. 2. Sederhana seperti Muhammad Nasir. Ketiga, setiap kebenaran seperti Abdul Kahar Muzakir. Dan masih banyak juga karakter-karakter baik yang bagi mereka yang bisa kita teladani, karena dengan menerapkan sikap mereka pada diri kita, insya Allah akan menjadi lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Miftahul Ulum dan ini adalah podcast saya.